Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arianto. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi-materi kuliah Manajemen Sistem Teknologi Informasi kelas R04. Materi-materi ini kita mulai dari materi 2 sampai materi 15. Untuk materi 1 sampai materi 1 dan materi 8 tidak dibahas karena materi 1 hanya pengenalan saja dan materi ke-8 itu UTS. Ayo kita mulai pembahasannya dari materi 2. Pada pertemuan 2 ini kita akan membahas tentang mengapa perlu mempelajari MPSI atau SIM. Pertama, karena informasi sistem atau IT menunjang efektivitas, produktivitas, dan efisiensi dari bisnis proses perusahaan. SIM merupakan komponen utama dari kesuksesan bisnis organisasi. Yang ketiga, karena adanya ledakan informasi atau informasi explosion, di mana kita telah beralih dari masyarakat industrial ke masyarakat informasi. Yang keempat adalah fenomena knowledge workers, yakni orang-orang yang menghabiskan sebagai besar waktunya untuk menciptakan, mendistribusikan, dan memanfaatkan informasi. Dan yang terakhir adalah komoditas informasi yang semakin mahal, sehingga tuntutan untuk memanfaatkan informasi untuk kepentingan organisasi serta bagaimana mengelola informasi yang bermanfaat bagi organisasi. Perbedaan antara SIM dan DSS. SIM adalah suatu sumber daya organisasional yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi pemecahan masalah bagi sekelompok manajer secara umum. Sedangkan DSS dimaksudkan untuk mendukung satu orang manajer secara khusus. Selanjutnya pertemuan 3. Pertemuan kita 3 itu membahas tentang sistem informasi. Sistem informasi itu adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Selanjutnya ada definisi sistem, yaitu sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan. Selanjutnya klasifikasi sistem. Klasifikasi sistem terbagi menjadi yang pertama sistem abstrak, 2 sistem fisik, 3 sistem alamiah, 3 sistem buatan manusia. Selanjutnya sistem deterministik, sistem probabilitas, sistem tertutup, dan sistem terbuka. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambil keputusan saat ini atau mendatang. Fungsi-fungsi informasi. Yang pertama, untuk meningkatkan pengetahuan bagi si pemakai. Yang kedua, untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan pemakai. Dan yang terakhir adalah menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari sesuatu hal. Peran dasar sistem informasi dalam bisnis. Yang pertama, mendukung proses dan operasi bisnis. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan para pegawai dan manajernya. Yang ketiga, mendukung berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif. Selanjutnya pada pertemuan 4 membahas tentang perangkat sistem informasi. Perangkat sistem informasi terbagi menjadi 5, yaitu hardware, software, brainware, data, prosedur. Selanjutnya ada pengelola sistem informasi. Pengelolanya itu top management, middle management, low management, dan operator. Fungsi-fungsi manajemen itu sebagai planning, organizing, actuating, staffing, dan controlling. Peran dari manajer yaitu interpersonal rules,
itu sebagai figurehead, leader, liaison. Selanjutnya informasi rules sebagai monitor, disseminator, dan spokesperson. Ketiga ada peran keputusan. Perannya adalah entrepreneur, distribution, handler, resource, alokator, dan negosiasi. Pada pertemuan kelima itu membahas tentang organisasi. Organisasi itu sekelompok orang yang bekerja bersama dalam suatu struktur yang terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manager yaitu seseorang yang merencanakan dan membuat keputusan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya manusia. Jenis manajer berdasarkan tingkatannya. Yang pertama ada top manager, kedua ada middle manager, itu managing control, dan yang terakhir ada first line manager, itu operasional manager. Manager skill. Di dalam manager itu harus mempunyai skill yaitu teknikal, interpersonal, konseptual, dan time management. Pertemuan ke-6 membahas tentang masalah bisnis. Masalah bisnis itu ada 4, yaitu revolusi teknologi, penelitian dan pengembangan, perubahan produk, dan ledakan informasi. Internet dan sistem pendukung e-bisnis, yaitu e-commerce, yaitu ada kerjasama usaha dalam sebuah perusahaan dengan para pelanggan, pemasok, dan pihak lain yang berkepentingan atau stakeholder. Internet dan jaringan bisnis dalam perusahaan, itu disebut juga intranet. Yang tiga ada antara perusahaan dan mitra dagangnya, itu ada disebut juga sebagai extranet. Peran e-bisnis itu ada 3, yaitu memperkasa ulang proses bisnis internal, yang kedua mengimplementasikan sistem e-commerce dengan para pelanggan dan pemasok mereka, yang ketiga ada meningkatkan kerjasama perusahaan antara anggota tim bisnis dan kelompok kerja. Sistem analis adalah satu orang atau lebih yang menggunakan pengetahuan aplikasi komputer yang dimilikinya untuk memecahkan masalah-masalah bisnis di bawah petunjuk manajer sistem. Fungsi sistem analis yaitu mengidentifikasikan masalah-masalah dari pemakai user. Yang kedua, menyatakan secara spesifikasi sasaran yang harus dicapai untuk memenuhi kebutuhan user. Yang ketiga, memilih alternatif metode pemecahan masalah. Yang keempat, merencanakan dan menerapkan rancangan sistemnya sesuai dengan permintaan user. Selanjutnya, tugas sistem analis yaitu mengumpulkan dan menganalisa formulir, dokumen, file yang berkaitan dengan sistem yang berjalan. Yang kedua, menyusun dan menyajikan laporan perbaikan atau rekomendasi dari sistem yang berjalan kepada user. Yang ketiga, merancang suatu sistem perbaikan dan mengidentifikasikan aplikasi-aplikasi untuk menerapkan pada komputer. Yang keempat, menganalisis dan menyusun biaya-biaya dan keuntungan dari sistem yang baru. Dan yang terakhir ada mengawasi semua kegiatan dalam penerapan sistem yang baru. Spesialis informasi adalah orang yang berkomunikasi dengan sistem komputer. Di antaranya ada sistem analis yang tadi. Yang kedua ada administrator database atau DBA. Yang ketiga ada spesialis jaringan. Yang keempat programmer. Dan yang terakhir ada anggota operasional, operator atau data entry. Nah, pertemuan terakhir pada semester 1. Yaitu pengenalan sistem informasi. Mengenali adanya elemen sistem pengolahan data, hardware, software, firmware, data, atau prosedur.
melihat interaksi antara manusia dalam organisasi. Yang ketiga ada melihat aliran dokumen, flow of document atau FOD. Yang keempat melihat interaksi antara manusia dan media pelaksana sistem pengolahan datanya. Sementara ada menganalisis dokumen job description. Model hierarki manajemen. Yang paling atas ada top management, yang di bawah top management ada middle management, terakhir ada first management. Lapis-lapisannya ada top management itu strategis, taktis, operasional. Pertemuan 9 ini setelah ITS membahas tentang model. Model adalah model dalam sistem informasi. Model adalah penyederhanaan atau abstraction dari sesuatu yang mewakili sejumlah objek atau aktivitas yang disebut dengan entitas atau entity. Jenis-jenis model ini ada 4. Yang pertama ada model fisik, naratif, grafik, dan matematika. Kegunaan model yaitu mempermudah pengertian, mempermudah komunikasi, memperkirakan masa depan. Manajemen by Accession atau MBA. MBA adalah suatu gaya yang diikuti manajer, yaitu manajer yang terlibat dalam aktivitas hanya jika aktivitas tersebut menyimpang dari kinerja yang dapat diterima atau standar. 3 keuntungan MBA. Yang pertama ada manajer tidak membuang waktu memantau aktivitas yang berlangsung normal. Yang ketiga, lebih sedikit keputusan yang dibuat. Tiap keputusan dapat menerima perhatian lebih menyeluruh. Yang ketiga, ada perhatian dipusatkan pada peluang-peluang maupun pada hal-hal yang tidak berjalan semestinya. Akhirnya pertemuan 10. Pertemuan 10 ini membahas tentang arsitektur informasi. Definisinya adalah suatu pemetaan atau rencana kebutuhan-kebutuhan informasi di dalam organisasi. Bentuk khusus yang menggunakan teknologi informasi dalam organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan atau fungsi yang telah dipilih. Bentuk-bentuk arsitektur informasi. Yang pertama ada arsitektur tersentralisasi, yaitu semua proses data dilakukan oleh komputer yang ditempatkan di dalam suatu lokasi yang ditunjukkan untuk melayani semua pemakai dalam organisasi. Selanjutnya ada arsitektur desentralisasi, yaitu merupakan konsep dari pemrosesan data tersebar atau distribusi. Sistem pemrosesan data terdistribusi membagi sistem pemrosesan data terpusat ke dalam subsistem yang lebih kecil dan tetap berlaku sebagai sistem pemrosesan data terpusat. Pertemuan 11. Pertemuan 11 membahas tentang pengambilan keputusan. Keputusan adalah rangkaian tindakan yang perlu diikuti dalam pemecahan masalah untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif atau memanfaatkan kesempatan. Struktur keputusan. Ada 3 struktur keputusan, yaitu keputusan terstruktur, keputusan tidak terstruktur, dan keputusan semi terstruktur. Tahapan pengambilan keputusan yaitu ada intelligence, design, choice, dan implementasi. Tujuan sistem pendukung keputusan yaitu yang pertama untuk membantu menyelesaikan masalah semi terstruktur. Yang kedua, mendukung penilaian manajer bukan mencoba menggantikannya. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer. Pertemuan ke-12 ini masih membahas tentang model. Yang dibahas ada metode tahapan pengembangan sistem. Model-model ini tahapannya ada model waterfall, model prototype,
model prototype con, model RAD, model RAD con, model spiral con, dan model generasi keempat. Yang ada pertemuan ke-13 itu Executive Information System atau AIS, atau bisa disebut juga sebagai Executive Support System atau ESS, adalah sistem berbasis komputer yang interaktif dan memungkinkan pihak eksekutif untuk mengakses data dan informasi sehingga dapat dilakukan pengidentifikasian masalah, pengeksplorasian solusi, dan menjadi dasar dalam proses perencanaan yang sifatnya strategis. Tujuan IS yaitu mengintegrasikan data yang berasal dari sumber data internal maupun eksternal, kemudian melakukan transformasi data ke dalam bentuk summary data yang berguna. Yang kedua adalah laporan digunakan untuk eksekutif untuk mengakses secara cepat laporan yang berasal dari seluruh perusahaan dan departemen sehingga dapat diperoleh pengetahuan yang berguna bagi pihak eksekutif. Ketiga, laporan digunakan untuk menemukan alternatif solusi untuk menekan permasalahan manajerial dan membuat perencanaan keputusan untuk perusahaan. Karakteristik teknologi yang dibutuhkan IS yaitu executive friendly. Yang kedua, memungkinkan pengguna untuk mengunduh prosedur atau kembali ke tampilan layar yang diakses sebelumnya. Yang ketiga, ada memiliki online help yang tepat sesuai dengan kebutuhan eksekutif dalam hal kecepatan. Yang terakhir, ada graphic oriented. Karakteristik yang dibutuhkan AIS itu high summaries data, kedua drill down, ketiga integrasi data dan dari basis data yang berbeda-beda. Selanjutnya pada pertemuan ke-14 membahas tentang produksi. Produksi adalah kegiatan untuk menciptakan dan menambah kegunaan utility suatu barang dan jasa. Tipe proses produksi ada proses kimia, proses perubahan bentuk, proses assembly, proses transportasi, dan proses penciptaan jasa administrasi. Sistem informasi produksi. Sistem informasi produksi adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung fungsi produksi yang meliputi seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang dan jasa. Tujuan sistem informasi produksi itu digunakan dalam melaksanakan monitoring dan mengontrol proses produksi yang terjadi sehingga lebih efisien. Yang kedua, menghasilkan efisiensi proses produksi, kontrol kualitas dan yang ketat serta menghasilkan produk yang lebih bagus. Yang ketiga, mengurangi biaya dari penggunaan berbagai inventarisasi dengan mendapatkan kontrol material yang baik. Yang terakhir, digunakan sebagai alat persaingan secara kompetitif antar organisasi bisnis. Pertemuan ke-15. Pertemuan ke-15 membahas tentang marketing. Marketing adalah proses pengenalan produk atau jasa agar diketahui oleh masyarakat. Marketing juga berarti proses pemasaran produk atau jasa mulai dari pembuatan strategi hingga apa yang dirasakan oleh konsumen. Jenis-jenis marketing itu pertama ada CEO yaitu Search Engine Optimization, yang kedua ada CEM atau Search Engine Marketing, yang ketiga ada media sosial, yang ketiga ada video, keempat ada video, yang kelima ada blog dan media cetak. Dalam marketing ada istilah 4P. Pada 1960-an, Jerome McCarthy, penulis dan profesor di bidang pemasaran, mengenalkan konsep 4P dalam buku Basic Marketing, A Managerial Approach. 4P marketing adalah pertama produk, price atau harga, place
atau tempat, dan terakhir ada promotion atau promosi. Itulah demikian pembahasan materi dari pertemuan 1 sampai 15. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.